Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septia Heska Surya R dari kelas 7A, mata kuliah Basis Data Dokumen dengan NPM 223510624. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 6 dari materi yang sudah Bapak berikan, yaitu tentang konsistensi, integritas, dan transaksi. Nah, perdebatan abadi antara ACAD versus BAS ini sudah lama terjadi dalam dunia basis data. Prinsip ACAD atau Automimicity, Consistency, Isolation, and Durability telah lama menjadi standar emas terutama RDBMS. ACAD ini menjamin konsistensi kuat atau strong konsistensi di mana setiap transaksi meninggalkan database dalam keadaan valid. Ini sangat penting untuk use case keuangan tradisional. Namun, mengejar konsistensi kuat di lingkungan terdistribusi atau seperti replika set dan sharding, topik 7 dan topik 8 setelah ini sangat sulit dan mahal secara kinerja karena memerlukan locking atau yang disebut dengan penguncian yang luas sebagai respon terhadap tuntutan skabilitas horizontal yang masif. NoSQL termasuk MongoDB merangkul prinsip BAS, basically available, substat, eventual, konsisten, atau yang disebut dengan BAS. BAS ini memprioritaskan ketersediaan atau availability dan toleransi partisi atau partition tolerance di atas konsistensi instan. Dalam sistem BAS ini, data mungkin berada dalam keadaan tidak konsisten untuk sementara waktu, tetapi akhirnya akan menjadi konsisten atau eventually konsisten. Nah, analoginya itu ACAD ini adalah seperti transaksi bank, ya, yang uang harus dicatat secara sempurna di dua rekening secara instan. Base ini adalah notifikasi like di media sosial. Nah, Anda mungkin melihat jumlah like yang bertambah di primary server terlebih dahulu, dan replika lain akan muncul beberapa detik kemudian. Developer menerima delay singkat ini demi ketersediaan tinggi atau sistem tidak pernah down. Nah, pemahaman tentang write concern dan read concern di bab 2 itu adalah cara kita mengolah trade-off antara konsistensi dan ketersediaan dalam kerangka BAS ini. Nah, pergeseran ke BAS didukung oleh teorema CAP atau Consistency Availability Partition Tolerance. Teorema ini menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya dapat menjamin 2 dari 3 secara simultan. Dalam praktek cold computing atau toleransi partisi ini, kemampuan sistem untuk berfungsi meskipun ada kegagalan komunikasi antar jaringan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, MongoDB seperti kebanyakan NoSQL memilih AP atau Availability dan Partition Tolerance dan memberikan kelonggaran pada konsistensi. Nah, transaksi multi-dokumen keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas. Salah satu kelemahan historis basis data dokumen itu adalah kurangnya dukungan untuk transaksi multi-dokumen secara fokus, karena fokus awal mereka adalah pada integritas di tingkat dokumen tunggal atau single document atomicity. Dengan pola embedding, seperti yang dijelaskan di bab 3, banyak operasi sebelumnya memerlukan join dan transaksi RDBMS kini dapat dilakukan secara atomik dalam satu dokumen. Namun, use case kompleks, misalnya seperti transfer dana antar akun yang disebabkan di dokumen berbeda, masih memerlukan transaksi penuh. Nah, sejak versi 4.0, MongoDB ini mengatasi batasan ini dengan memperkenalkan multi-dokumen transaksi yang menjamin properti ACAD penuh seperti atomicity, consistency, isolation, and durability di seluruh dokumen dan koleksi. Bahkan di replika set itu yang terdistribusi. Fitur ini memungkinkan MongoDB untuk bertindak sebagai database transaksional maupun dokumen, memberikan fleksibilitas arsitektur yang benar. Implementasi multi-dokumen transaksi di MongoDB ini memerlukan penggunaan Wired Tiger Storage Engine, seperti yang disebut oleh bab 2, dan mekanisme snapshot untuk menjamin isolasi. Namun, transaksi dokumen ini atau transaksi multi-dokumen ini harus digunakan secara bijak. Transaksi yang berjalan terlalu lama dapat memblokir resource dan mengurangi kinerja, berpotensi untuk memicu write
concentration, dan membatasi tuple sistem secara keseluruhan yang bertentangan dengan tujuan utama NoSQL. Integritas data lintas koleksi, yaitu batasan dan pola desain. Meskipun transaksi multi-dokumen tersedia, arsitektur data harus berusaha menjaga automaticity pada level dokumen tunggal melalui desain embedding. Jika transaksi harus melintasi batas shard atau unit distribusi data, nanti dijelaskan di bab 8, transaksi multi-dokumen MongoDB ini menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinator transaksi untuk memastikan kendala di seluruh klaster. Ketika batasan database terlampaui, misalnya transaksi harus melibatkan microservice, dibahas pada bab 10 nanti, developer itu harus beralih ke pola client-side logic untuk menjaga integritas data. Pola klasik yang digunakan adalah two-phase commit atau 2PC. 2PC ini memastikan semua pihak terlibat dalam transaksi menyetujui commit atau prepare phase sebelum commit final dilakukan. Namun, 2PC ini atau 2PC ini seringkali lambat dan rentan terhadap kegagalan. Alternatif yang lebih modern dan lebih disukai dalam arsitektur event-driven adalah saga pattern. Saga adalah serangkaian transaksional yang setiap komitnya memicu transaksi lokal berikutnya. Jika ada transaksi yang gagal, Saga akan menjalankan serangkaian kompensasi transaksi untuk membatalkan perubahan yang sudah dilakukan. Saga sangat resilient dan lebih cocok untuk lingkungan microservice yang terdistribusi secara loose couple yang akan dijelaskan di bab 10, tetapi memerlukan kode aplikasi yang lebih kompleks dan mengelola rollback. Kesimpulan dari bab 6 ini adalah, bab ini mengklarifikasi atau menjelaskan trade-off mendasar dalam dunia data, mengejar konsistensi kuat, ACAD, atau memilih ketersediaan dan skalabilitas, yaitu BES. Kita belajar bahwa MongoDB ini memilih BES melalui read-write consent sebagai default, tetapi menawarkan multi-dokumen transaksi untuk use case yang membutuhkan integritas absolut. Penggunaan transaksi harus diimbangi dengan keputusan pemodelan data, seperti yang sudah dijelaskan di bab 3, untuk memaksimalkan automatisasi dokumen tunggal. Ketika integritas melampaui batas database tunggal, developer harus menguasai pola saga atau 2PC yang akan dijelaskan di bab 10. Fondasi integritas ini membawa kita keluar dari tantangan arsitektural terbesar, yaitu skabilitas dan melalui replikasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.